Tapi itulah korban. Itulah korban. Kita akan dituntut untuk kembali, ini catatan penting ya, niat kita lillahi ta'ala atau tidak. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada podcast Lazismu yang edisi sudah kesekian kalinya. Masih bersama dengan saya, Roni Mega Soekarno. Hari ini kita mendatangkan kembali narasumber yang dulu pernah kita panggil untuk datang ke sini dan sekarang kita hadirkan kembali bersama dengan Pak Ikhwan. Selamat datang Pak, kembali lagi bersama dengan podcast Lazismu. Selamat datang Mas Roni. Siap. Ya, hari ini Pak Ikhwan saya ingin mengulik tentang kurban yang insya Allah sebentar lagi sih Pak, ibadah kurbannya kemarin sudah Ramadan, terus ada Palestina, terus ini nanti sudah ada kurban. Nah ini apa saja yang dilakukan oleh Lazismu nasional atau mungkin khususnya di Jawa Tengah yang dilakukan untuk program-program kurban Pak? Itu mungkin bisa dijelaskan Pak Ikhwan? Oke, ya makasih Mas Roni dan sobat pemirsa podcast Lazismu Sragen. Jadi ini nanti kita semakin buktikan ya. Jadi Lazismu untuk semua gitu. Lazismu untuk semua. Tidak cuma buat Palestina gitu. Jadi korban ini memang perjuangan kita ya. Perjuangan kita Lazismu melanjutkan perjuangan pendahulu-pendahulu kita, perjuangan para dai-dai kita dahulu. Bagaimana umat Islam di Indonesia ini sadar berbagi gitu. Untuk rutin berbagi, ada pesta gizi tahunan lah untuk warga sekitar. Dan alhamdulillah para dai-dai kita dulu kita bisa katakan berhasil lah ya, di tempat-tempat yang maju dakwahnya itu berlimpah, selalu berlimpah daging kurban itu gitu. Nah kita sebagai generasi penerus dakwah gitu, apalagi yang concern terhadap kemanusiaan, concern terhadap berbagi begitu, pengen memaksimalkan fungsinya gitu, supaya nilai kurban itu sendiri ya, yang namanya kurban itu pasti untuk orang lain, tidak ada korban untuk diri sendiri. Benar-benar berkorban gitu ya. Dari akar katanya kan sudah begitu. Korban untuk diri sendiri enggak korban namanya. Oke, betul. Itu benar-benar masih sesuai maknanya gitu. Masih sesuai maknanya. Nah, itu yang insya Allah selalu kita perjuangkan. Siap. Oke. Terus Pak, itu tadi penjelasan tentang hakikat kurban gitu Pak. Sekarang gini, program realnya Pak. Nah, ini pertanyaan, program realnya Lazismu nasional ataupun Jawa Tengah apa sih Pak? Iya. Jadi saya ingat betul ya, tahun 2011 berarti 10 tahun yang lalu itu kita mulai mengedukasi kepada umat Islam, kepada takmir-takmir masjid ini yang sudah melimpah daging kurbannya ini, ayo kita berbagi yuk ke masjid-masjid di desa-desa itu gitu. Desa-desa miskin, di desa-desa yang tengah hutan gitu. Nggak usah bicara luar Jawa, di Jawa ini masih banyak desa seperti itu. Di Sragen juga banyak gitu Pak. Iya kan? Gitu. Jadi kita kan berkali-kali kan ketemu masjid-masjid seperti itu gitu. Jadi paling dalam satu dukuh atau satu desa masjidnya cuma satu, kambingnya 2, dibagi seluruh dukuh dapat berapa mereka. Sehingga mereka akhirnya sepakat tidak berbagi, yang penting merasakan korban bersama, dimasak bareng habis saat itu juga. Sedangkan realitanya di kota-kota itu tidak cuman sisa ketika dimasak, bahkan bisa nyimpen di kulkas itu berbulan-bulan. Bahkan bisa jadi ada ini dari ibu-ibu, kulkasnya ibu-ibu masih ada dagingnya gitu. Masih ada daging korban di sana gitu. Bisa jadi. Nah, ini kan realitas yang sangat kontras gitu. Betul. Realitas yang sangat kontras, maka kita ayolah gitu. Yang namanya korban itu untuk orang lain kok gitu. Jadi nilai kemanfaatan optimalnya di sana gitu loh. Kita ini disuruh menyembelih kambing gitu. Ibrahim dulu disuruh menyembelih anaknya loh ya gitu. Jadi kita bawa ke sana Mas Roni. Oke. Ngajak orang untuk benar-benar berkorban secara utuhnya gitu ya Pak. Siap. Ketika tadi Bapak menjelaskan tentang banyak di daerah terpencil gitu ternyata mungkin sampai bertahun tidak korban. Ini juga pernah ada kasus Pak di Sragen.
kalau tidak salah tahun 2016 kan menemukan juga sampai 32 tahun itu Pak, Ya. tidak ada kurban. Sejak masjid itu Iya, berdiri. sejak masjid itu berdiri. Iya. Nah seperti itu kan menjadi apa ya Pak ya, paradok gitu ya Pak, ketika posisinya kurban tapi ternyata malah penumpukan di daerah perkotaan. Ini saya sering temui juga Pak. Jadi ada seperti itu. Nah terus tadi ternyata Lazismu mulainya itu dengan cara mendatangi donatur gitu Pak ya, Iya. diajak untuk merelakan daging kurbannya ke sana. Nah ini Pak, ini pertanyaan pasti nanti buat ke Lazismu. Jadi gini, ketika memang orang itu kadang kan, mohon maaf ini di masjid, kadang-kadang di masjid atau di kampung itu kan ada satu RT Pak, sudah ada banyak yang kurban gitu, terus kita ajak, ayolah kita geret dagingnya ini, kita hewannya kita taruh ke tempat yang lainnya, kadang-kadang itu mungkin akan menjadi gejolak dalam batinnya gitu Pak. Betul, betul. Lah mungkin seperti apa sih Pak mengajak masyarakat bagaimana benar-benar rela untuk berkorban di tempat-tempat yang terpencil tanpa melihat hewannya itu sembelih. Ya. Ini catatan penting ya. Jadi kita di sini nanti pemirsa kita akan makin menghayati hakikat kurban gitu. Hakikat kurban. Jadi Bapak Ibu kalau mau berkorban pasti sangat nyaman di masjid terdekat. Secara manusiawi seperti itu. Kita tidak akan ada beban dengan takmir. Kita tidak akan ada beban dengan orang tua kita, tetangga kita, keluarga kita, gitu. Tidak ada beban. Kenapa? Kita tunaikan terlihat dan sebagainya gitu. Dan resikonya kalau kita bawa ini ke tempat lain gitu, yang lebih membutuhkan gitu, resikonya apa gitu? Resikonya orang sekitar nggak ada yang tahu gitu, paling yang tahu keluarga kita gitu, bahwa kita menunaikan kurban gitu. Betul. Pasti ini bukan sesuatu yang ringan, sepertinya sederhana, tetapi ini sesuatu yang tidak ringan gitu. Tapi itulah kurban. Itulah kurban. Kita akan dituntut untuk kembali, ini catatan penting ya, niat kita lillahi ta'ala atau tidak. Kalau kita kembalikan bahwa kurban kita itu lillahi ta'ala, maka Allah pasti menginginkan manfaat yang paling maksimal dari ibadah kita gitu. Manfaat yang paling maksimal dari ibadah kita gitu. Kalau kita bismillah, oh ya di sana lebih membutuhkan. Allah tahu yang saya lakukan. Maka cukup Allah ya yang menilai. Nanti kita akan dituntut berkorban tidak cuman kambing, tapi juga perasaan kita. Korban perasaan. Betul. Nanti kita akan ya sedikit lah, 0, sekian persen sedikit merasakan apa yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim. Ibrahim itu bebannya tidak cuman suruh berkorban kehilangan harta, anaknya. Ada korban perasaan yang luar biasa gitu. Sehingga Ibrahim sampai berpikir berulang-ulang. Dan itu kita rasakan Mas. Ketika kita prospek gitu, saudara kita kebetulan panitia korban takmir gitu. Beliau begitu bergejolak gitu kan, begitu dilematis gitu. Loh, saya yang woro-woro di sini, saya panitianya. Masa saya nggak korban di sini? Di masjidnya sendiri gitu. Iya. Tapi itulah korban gitu loh. Betul. Kalau kita itu korban bukan lil takmir, bukan lil keluarga kita juga bukan lil masyarakat sekitar bukan, tapi lillahi ta'ala. Gitu. Sudah, kalau sudah begitu selesai sudah. Kita menjadi orang yang enteng. Jadi karena saya merasakan betul Mas, rumah saya bersebelahan langsung dengan masjid. Yang tiap tahun ada penyembelihan, kita bareng-bareng itu potong daging bareng gitu. Saya alhamdulillah juga rutin menjadi bantu-bantu di situ. Potong-potong gitu ya? Iya. Jadi bagi yang pengalaman pertama menitipkan kurbannya ke Lazismu, itu memang grogi Mas. Gitu ya? Rasanya nggak nyaman, nimbrung di situ, tetapi kurbannya nggak di situ, nggak nyaman.
Tapi saya nggak berhenti untuk menjelaskan, ya ini kurban kok menyenangkan terus gitu. Bahkan Itu perasaan sekali, Pak. betul, hati-hati, kurban sudah mulai dibangga-banggakan. Oh, bisa. Jangan salah ya, seluruh peribadatan itu ada jebakan setannya, jangan salah. Tahajud bisa ada jebakannya, ya kan? Apalagi era medsos seperti ini. Kambing, wah kalau kambing kita paling gede ya pasti ada godaannya. Iya. Biasanya nuntun kambingnya yang paling besar itu gagal. Mulai itu Iya. jebakan. Kalau pengen lolos ya sudah, titip layismu insya Allah lolos dari jebakan-jebakan seperti itu. Sudah tidak gitu. terlihat dimanapun. Nah, seperti itu yang kita nggak bosan-bosan ya, nggak bosan-bosan, dan alhamdulillah progres kita walaupun sangat tertatih sejak 10 tahun yang lalu bicara seperti itu, grafiknya nggak pernah turun. Berarti apa? Masyarakat yang sadar, alhamdulillah semakin naik. Siap. Alhamdulillah terjelaskan. Sekarang gini Pak Iwan, Iya. bisa diminum juga Pak Oh Iwan? ya, Saya mau menikmati. Siap. Nah, gini, mungkin selama ini podcast saya dari awal sampai sekian itu sering sekali ini tuh tampilkan Pak. Iya. Rendangmu ini tampilkan di podcast sosialisme, tapi mungkin juga bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang ditampilkan setiap di podcast itu ada terus ini. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, ini program apa sebenarnya? Iya. Saya lihat 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir ada di realisme itu. Iya. Apa sih Pak, bisa dijelaskan? Jadi itu kreativitas dari Amil ya. Oh gitu. Bagaimana karya-karya teman-teman di lembaga Amil itu semakin memaksimalkan manfaat daging kurban gitu. Jadi kalau kita sudah mulai sungguh-sungguh membantu yang di desa-desa ketika membawa saat itu juga begitu. Ternyata Indonesia ini kan ring of fire ya. Jadi karena ring of fire itu bencana itu nggak mengenal jadwal. Gitu ya. Nggak mengenal Kayak di jadwal. tahun ini juga sudah banyak. Wah, luar biasa. Jadi akhirnya kita berpikir bagaimana daging-daging yang di kulkas masing-masing pribadi itu mulai ready di stok-stok gudang kebencanaan, sehingga ketika ada bencana mereka tidak sekedar menikmati mie dan telur gitu, Oh gitu. tapi juga bisa dapat nutrisi daging. Dan itu alhamdulillah dengan memaksimalkan fungsi korban menjadi bahan lauk siap saji seperti ini, Ini tinggal makan ya Pak ya? siap makan, Siap makan. itu tidak pernah absen rendangmu itu di bencana-bencana nasional yang terjadi. Alhamdulillah. Oh seperti itu ya. Iya, jadi kita bisa bayangkan ya, bencana alam, mereka nggak bisa masak, akhirnya berkumpul di pengungsian, di situ ada dapur umum. Nggak mungkin ada yang kemudian bawa daging segar dimasak saat itu. Iya. Padahal di pengungsian hidup tidak layak, mereka butuh nutrisi yang berkualitas supaya hidupnya tidak makin menderita. Mereka di pengungsian sudah dapat bencana, seringkali dapat bencana susulan karena Asupan proteinnya. asupan protein kurang berkualitas. Nah, alhamdulillah ini bisa jadi solusi. Bisa jadi solusi. Bisa jadi Siap, solusi. siap. Sekarang mungkin pertanyaan sobat podcast juga Pak. Ketika kurban itu kan memang ada dari tasrik kayak gitu kan Pak. Terus ini prosesnya seperti apa? Apa memang penyembelihan juga di tasrik? Karena memang syariatnya mungkin. Oh ya, Bisa dijelaskan? jadi ini daging korban yang kita jaga betul syariatnya. Oh gitu. Oke. Jadi daging yang ada di rendangmu ini hanya disembelih di hari tasrik. Hari nah, ini Itu penting sekali, Pak. rukunnya insya Allah tidak ada yang kita tinggal. Oke. Kalau kita mau cari murah mas, cukup beli daging impor, kita rendangmu kayak gini, itu jauh lebih murah. Iya. Tapi tentu rukunnya tidak kita penuhi. Oh begitu. Rukunnya tidak kita penuhi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk mengikuti program rendangmu ini karena Masya Allah nilai manfaatnya. Di COVID kemarin, ketika awal-awal COVID, setiap orang hampir nggak bisa kerja. Oh iya. So, warung-warung mayoritas tutup. Para penjual cilok atau pentol itu, para penjual mainan di sekolah-sekolah, itu nggak
bukan sektor mikro, super mikro kan mereka itu. gitu, Pak. Tetapi itu menjadi penghasilan utama. Ini kita bisa hadir saat itu. Iya, kita kan nggak bisa bayangkan mereka beli daging dalam kondisi seperti itu. Iya, Kan? kondisi ekonomi turun ya. Iya. Beli daging iya betul. Alhamdulillah ini luar biasa lah. Kalau dari sisi manfaatnya, alhamdulillah ini sangat maksimal. Oke, siap. Anda mungkin tidak membayangkan Bapak Ibu ketika korban Anda itu masuk di rendangmu ini. Ternyata memberikan faedah yang Anda mungkin bayangkannya seperti ini adalah orang terisolasi. Kalau isolasi sekarang sudah ada program bantu tonggo dan Iya, sebagainya. betul. Diisolasi punya pemerintah, gizi. Awal-awal dulu Mas, pahit. Belum apa belum? Pesan galon aja orang nggak berani ngirim. Iya. Tetangga menjauh. Ditemukan juga kan Iya, oleh betul, relawan sering sakit. itu. Tapi ini bisa hadir, nggak bayangkan mereka bisa makan daging gitu. Ini kalau Anda bayangkan pahalanya, kalau kita bisa bicara pahala gitu, Masya Allah. Malah sepanjang tahun-tahun itu ya, Iya. tidak habis-habis. Sehingga Anda Bapak Ibu akan pasti merasakan prihatin ketika melihat panitia korban menumpuk daging berlimpah sampai bingung ini bagi kemana gitu. Sedangkan kalau ditaruh sini kita nggak perlu bingung mau kemana. Karena yang dikalengkan Pak, pertanyaan Ya. selanjutnya, apakah ini ada pengawetnya Pak? Nah ya, jadi kita pakai pasteurisasi ya. Jadi ini non pengawet, tidak ada bahan kimia yang dilarang oleh kesehatan. Oke. Jadi kenapa bisa 1 tahun gitu? Karena dengan pasteurisasi langsung divakum. Mau divakum langsung. Iya. Jadi ini kalau dimasukkan air, sudah nggak mungkin air bisa masuk, nggak mungkin ada gelembung udara keluar, gitu. Jadi QC-nya kita seperti itu. QC kalengan itu keluar dari pabrik, kalau ada gelembung air yang keluar ketika masuk di air itu kita sudah reject, gitu. Jadi yang masuk kembali ke masyarakat ini benar-benar yang kita jagalah hal yang seperti itu. Insya Allah tenang, kenapa awet? Bukan karena pengawet. Gitu. Alhamdulillah. Siap. Oke, terima kasih Pak Iwan menjelaskannya. Sama-sama, Mas Oke, Roni. Nggih. Sobat podcast Lazismu sudah terjawab ya kali ini. Jadi tentang hakikat kurban, mengorbankan tidak hanya harta tapi juga perasaan ya, mengorbankan perasaannya Pak Iwan. Iya, dan sekaligus ternyata ada produk ya, ini produk dari Lazismu tentang rendangmu. Jadi silahkan alternatif ketika kurban untuk menjaga keikhlasan juga, dan ternyata manfaatnya bisa kita rasakan sepanjang tahun itu ya Pak. Jadi tidak hanya habis di bulan Idul Adha saja, bisa kita manfaatkan untuk sepanjang tahun. Oke, begitu semua podcast Lazismu Saken. Jadi silahkan nanti ketika ingin tanya-tanya silahkan berkomentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share bila dirasa ini penting, dan jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.